Saya buka dulu hasil penulisan kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah nulis ya. Pak, kemarin tuh sampai nomor 4 jalan, Pak. Sampai nomor 6. Nomor 6 lah. 6. Kemarin tuh Bapak jatuh nomor 4 jalan. Nah kan yang nomor 5 dan 6-nya itu kopi dari ya dari UTS ya. Kan aku nggak tahu yang nanti. Ya. Iya, kenapa? Nah, kalau kita Nah, ini masih ada ya, masih ada bukti-buktinya ya. yang 6 tuh semuanya apa? Dari yang mana? Ya, nomor 5 berarti ya. Nomor 5 berarti itu kajian penelitian terdahulu saja ya. Nih ya, ada 1, 2, 3, 4. 4 artikel ya. Kopi saja. Kemarin kan Ya. Lalu ada ini, ada gap penelitian ya. Tahu ya, gap penelitian perbedaan ya. Masukkan juga ya. Aku tak masukkan. nanti tambah. Ya. Lalu yang terakhir adalah tujuan penelitian ataupun implikasi penelitian yang ini ya. Iya, tadi udah sampai nomor 4. Ya, sampai nomor 6 ya. Masih bisa nggak Pak nanti? Bisa dapat di kopi. Bisa, nggak masalah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ke subbab selanjutnya, yakni mengenai rumusan masalah. Kenal rumusan masalah? Pernah dengar? Rumusan masalah. Yang salah-salah. Yang salah-salah. Masalah yang dari itu. Ya, rumusan masalah ya. Ada yang tahu apa itu rumusan masalah? Masalah yang akan kita Ya, masalah yang akan kita selesaikan berdua. kayak berisi sebuah pernyataan Ya, yang Mendukung. yang ya. akan diteliti Mhm. di penelitian itu. Ya, baik. Rumusan masalah itu adalah rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yang disusun dengan metodologi tertentu ya, ataupun dengan kajian teori tertentu. Jadi rumusan masalah itu tidak sembarang buat. Nah, dia mengikuti beberapa kaidah-kaidah, terutama kaidah-kaidah teoritis ya, mengenai teori-teori yang sedang kita dalami. Hanya saja kalau untuk kajian teori yang lebih lengkap seperti yang saya katakan tadi, biasanya itu rumusan masalahnya itu tidak untuk penelitian yang lebih dalam gitu ya, untuk penelitian yang lebih dalam. Misalnya penelitian tentang pendidikan misalnya, maka rumusan masalahnya itu ada 3, misalnya ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kalau untuk penelitian kita sekarang ini, ya rumusan masalahnya hanya 1 saja, disesuaikan dengan judul penelitian kita ya. Nah, rumusan masalah ini sama halnya dengan rumusan masalah lain, adalah bentuk-bentuk pertanyaan ya. Jadi kita akan menggunakan kata-kata personal pertanyaan, kata-katanya ya. Apa kira-kira katanya? Pertanyaannya yang biasa digunakan untuk penelitian. Gimana ya, dari sikit lah ngomongnya ya. Nah, rumusan penelitian itu menggunakan kata pertanyaan ya. Pertanyaan yang sering digunakan itu dengan bagaimana ya, ataupun bagaimanakah ya. Ya. Keluar sebentar mau ambil nemtek. Silakan. Mana nemtek? Ketaboran ya. Belum dibuat. Belum dibuat. Ini Pak. Oh ya, bisa diapakan ya, Apa bisa. yang boleh di situ enggak? Boleh di dekat saya sini ada. Ya, Itu ngecas maksudnya. ngecas. Ya, boleh ya. Yang lain mau ambil apa? Ambil lele boleh ya. Oh, iya. Jauh. Kok jadi gimana? Nangis ya? Inggit ya. Mau cuci motor sampai tinggalnya. Gimana ya? Itu gitulah. Terus sadarnya tuh Pak udah mau pulang dari pagi tuh sampai siang. Cuci motornya Depip. Pokoknya nggak ada. Lalu Diamankan. diamankan oleh. Yang ada tinggal helm. Oh, untung mulai diamankan ya. Dan paling dia takut pernah apa-apa. Rumusan masalah dalam penelitian
Penelitian ini adalah ya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ya, bagaimana seperti ini ya. Jadi dia adalah bentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan pasti ada tanda tanya ya. Nah, biasanya kalau deskripsi itu dia terpisah antara beberapa sub bagian ataupun sub masalah ya. Namun kita tidak bisa menentukan sub masalahnya karena penelitian kita penelitian yang ringan ya, penelitian yang tidak perlu banyak pembahasan. Jadi kita pakai satu masalah saja. Biasanya seperti ini ya. Satu ya. Nah, ini bagaimana ya? Dua bagaimana lagi gitu ya. Biasanya ya kalau untuk skripsi ya, tapi kita gunakan satu saja untuk melengkapi saja apa rumusan masalah penelitian yang kita gunakan ya. Ya, itu saja ya. D ya. D tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah apa yang ingin kita tuju ya. Setelah kita mentargetkan apa yang ingin kita tanya ya, apa yang ingin kita lakukan ya. Kita ingin kita rumuskan apa yang ingin kita tuju dalam penelitian kita ya. Apa tujuannya ini? Tujuannya untuk mengetahui. Tapi kita ya. Lanjutkan. Ya, begitu ya. Benar ya. Ya, jadi tujuan kita hanya satu sesuai dengan rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya satu, iya, tujuannya juga satu. Iya. Baik ya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karena kita bentuknya skripsi ya ataupun mendeskripsikan. Dalam bentuk penelitian kita adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif ya. Jadi kita gunakan kata mendeskripsikan. Kalau penelitian analisis berarti menganalisis ya. berarti untuk menganalisis. Ya. Kalau kita ingin penelitian pengembangan berarti ingin mengembangkan ya. Tergantung dengan konsep dari tergantung dengan kepentingan ya kepentingan kita. Ada mendeskripsikan. Enggak ya. Jadi tujuan ini harus sesuai dengan rumusan masalah. Begitu juga makalah ya. Kalau makalah hanya masalahnya hanya dua misalnya, tujuannya juga harus dua ya. Itu harus satu arah gitu ya. Tujuannya tidak banyak ya. Tujuannya sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya adalah manfaat ya. Manfaat penelitian. Baik, manfaat penelitian ini adalah bagaimana sumbangsih penelitian kita terhadap beberapa bidang. Nah, manfaat penelitian itu terbagi atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, karena kita bergerak di bidang keilmuan, berarti kita apa yang kita kerjakan ini harus bermanfaat bagi keilmuan itu sendiri ya. Khususnya di bidang yang kita akan teliti. Selain itu juga penelitian kita harus bermanfaat secara praktis ya bagi praktisi-praktisi, baik itu yang mengajar, ya, baik itu yang meneliti dan baik itu yang sedang melakukan pembacaan terhadap literatur tentang penelitian yang akan kita dalami. Maka kita buat saja di sini satu manfaat teoritis ya. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis terutama bagi perkembangan ilmu pembelajaran karena ini konsepnya pembelajaran ya, pembelajaran teks akademik ya, pembelajaran bahasa Indonesia ya, khususnya dalam pembelajaran menulis ya,
sesuai dengan judul ya. Pertama hilangkan saja ya. Bagi perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pembelajaran menulis teks akademik. Kalau dia nggak ada khusus tuh gimana? Ya. Indonesia kan secara umum ya. Indonesia. Khususnya dalam pembelajaran menulis teks akademik. Yang bebas dari plagiarisme. Tindakan plagiarisme menggunakan bantuan aplikasi Turnitin. Jadi ini memang sesuai ya dengan apa yang kita teliti. Kalaupun misalnya pakai ChatGPT misalnya, berarti pembelajaran yang menggunakan program AI, khususnya penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran gitu ya. Atau dan lain sebagainya itu ya. Sebenarnya manfaat teoritis ini banyak ya kalau kita mau jelaskan secara panjang lebar ya. Seperti misalnya teori-teori tentang pembelajaran, teori-teori media pembelajaran. Turnitin juga masuk ke dalam media pembelajaran ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita ambil satu saja salah satunya untuk melengkapi kajian secara teoritis. Lalu manfaat secara praktis ya. Nah, manfaat praktis ini berarti manfaat penelitian kita dari segi kegunaan bagi praktisi-praktisi tadi seperti yang katakan ya. Jadi apa saja praktisi yang mungkin berkaitan dengan penelitian kita? Yang pertama oleh guru ya. Guru, lalu dosen, guru dan dosen ya. Peneliti dan pembelajar ya. Misalnya orang yang mau tahu bahwa ini Turnitin gimana. Juga oleh penyelenggara pendidikan misalnya kan, kalau Turnitin ini kan. Jadi nantinya penelitian ini bisa menjadi referensi bagaimana cara mereka dalam memanfaatkan Turnitin dalam pembelajaran agar tulisan-tulisan mahasiswa itu bebas dari plagiarisme gitu ya. Saya tulis dulu. Secara praktis ya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa praktisi, terutama praktisi pendidikan seperti dosen dan guru, praktisi akademik, praktisi seperti peneliti maupun penyelenggara pendidikan di universitas. Bagi guru dan dosen, Kalau misalnya spesifikasi misalnya yang Bapak ini kan tentang aplikasi kan ada media. Ya. Kalau dia secara umum kayak media sosial, sebenarnya kita hanya tulis di misalnya tapi ini subjeknya ada jelas ya. sama. Mahasiswa. Ya, dengan guru juga bisa gunakan, mahasiswa juga bisa gunakan ya. Ini enggak kok. Bukan maksudnya kita enggak secara umum bukan hanya di Hanya di bidang kita. Ya. Umum dulu di sini bagian depan kan umum dulu, lalu baru khusus gitu. Oh. Ya, umum dulu baru khusus gitu ya. Ya, yang umum ya. Ini kita khususkan lagi nih bagi guru dan dosen, terutama untuk menghindari plagiarisme pada tugas mahasiswa misalnya. Tugas yang di tugas mahasiswa maupun karya ilmiah dosen ya. Bagi peneliti ya, bagi akademisi penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian terdahulu
mengenai pemanfaatan Turnitin dalam pembelajaran bagi penyelenggara pendidikan. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk sebagai referensi ya, sebagai referensi pengembangan aplikasi anti plagiarisme di lingkungan universitas. Oke, ini ya. Kalau mau masukkan juga mahasiswa di sini juga tidak masalah ya. Bagi mahasiswa misalnya, tidak masalah, silakan. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan ya, mengenai penerapan Turnitin yang baik di lingkungan di perkuliahan pada perkuliahan yang berlangsung. Nah, kebanyakan sebenarnya manfaat ini banyak cocok loginya juga ya. Tapi tidak masalah ya, yang penting ada isinya di sini ya. Karena bagian ini kalau kita pandai memanfaatkannya, kita bisa masukkan ke dalam latar belakang artikel kita nantinya ya. Sebagai implikasi penelitian. Sama ini isinya implikasi penelitian juga nih ya. Implikasi penelitian yang bisa kita copy ke bagian depan ini. Baik, setelah itu adalah F ya. Batasan penelitian. Batasan penelitian. Batasan penelitian atau ruang lingkup penelitian. Kita gunakan saja ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian. Nah, sebuah penelitian itu jika tidak dibatasi, dia akan menjadi sangat luas. Contohnya judul ini ya, persepsi mahasiswa terhadap pemanfaatan Turnitin dalam penulisan teks akademik. Maka jika kita berujuk pada judul ini, maka kita akan meneliti mahasiswa seluruh dunia. Ya, kita tidak tahu batasannya ya. Sampai ke pelosok-pelosok negeri Wakanda pun kita teliti ya. Jadi kita harus batasi ya. Batasinya itu adalah di bagian ruang lingkup penelitian ya. Baik. Nah, ruang lingkup penelitian ini untuk yang pertama kali kita batasi subjek penelitian kita ya, ataupun siapa yang akan kita teliti. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa ya. Mahasiswa ya, program studi ya. Program studi pendidikan biologi ya. Mahasiswa biologi. Enggak kan? Enggak mau kalian ada pendidikannya? Oh. Kenapa ada pendidikan? Ya, kenapa ada pendidikan ya? Pendidikan biologi, fakultas keguruan ya. Keguruan dan ilmu pendidikan. Universitas Tanjung Pura, Pontianak ya. Oke, satu ya, kita sudah batasi subjek penelitiannya. Lalu kita batasi ya batasi evaluasinya ya. Penelitian ini berfokus mengungkap persepsi mahasiswa terhadap aplikasi cek plagiarisme ya. Turnitin itu ya. Aplikasi pendeteksi plagiarisme. Nah, ini Turnitin. Nah, Turnitin apa ya? Turnitinnya kita lihat ya. Turnitinnya versi berapa ya? Sudah selesai cek Turnitinnya?
Belum, Pak. Belum ya? Kenapa? Kelupaan. Naik ke Masih besar Pak. Aku bisa kali tadi. Nggak ada. Oh. udah ingatkan aku Ya. ya kalau itu. Jangan dicek lagi ya. Nggak balik. Satu cek lagi, jangan cek lagi, sekali cek saja. Coba cek di sini. Kalau- Kalau cek terusnya kapan selesainya ya, sampai UAS gitu. Ya. Ya. Iya, per kalimat. Nggak usah. Di para pasal langsung kumpulkan saja. Yang warna-warninya itu dikumpulkan saja. Tapi harus di para prasa yang dah di Word itu. Nanti saya cek kalau ini udah di para prasa ya saya terima. Kalau enggak di para prasa saya kembalikan lagi gitu kan. Nah, gitu. Tapi dikumpulkan Dua pasti PDF-nya sama. Yang satu dicek, yang satu diubah. Ah. Yang file pertama itu PDF, yang hasil cek Turnitin. Iya, yang pertama tuh setelah dicek nih kan yang Ya. warna-warni terus Hmm. dikumpulkan setelah yang hasil cek. Iya, hasil ceknya itu dikumpulkan ya beserta bukti tadi ya. Ya. Paham ya? Ya. Udah dua. Nah, ini Turnitinnya jenisnya Turnitin tahun 2023 ya. Ini apa nih? Ya. Kan Bapak udah bilang pokoknya 35 sudah harus dihapus. Kan Pak? Ya. Kan kemarin Saya lagi nulis saya. Awalnya kan 20%. Ya. Karena dapur jadi 30. 35 ya. Ya? Iya, memang terikut dia itu enggak bisa diatur sekarang udah ya. Ya? Itu saya enggak percaya kalau 0 data pustaka itu karena memang data pustaka pasti itu ya. Ada yang 10 malah. Ada yang 0 itu yang dia berhasil menghilangkan ininya, apa namanya itu? Tapi kulihat kalimatnya dikit. Include daftar pustakanya. Bisa diatur, cuman tuh enggak working ya. Enggak berhasil ngaturnya ya. Saya login ya. Kita lanjut dulu ya biar cepat selesainya ya. Nanti kita bahas itu ya. Yang dapat diakses Kemarin kan Pak kena ngeceknya. pada Memang uracet. pada Harus kirim jadwal tuh. situs turnitin.com. Oke, ini turnitinnya ya. Sudah ya. Ini mahasiswanya, fokusnya persepsi, lalu ini aplikasi turnitinnya. Sudah, berarti kita sudah memberikan ruang lingkup dari penelitian kita ya. Lalu selanjutnya adalah app G ya. G itu adalah penjelasan istilah ataupun definisi operasional ya. Definisi operasional. Nah, definisi operasional ini sebenarnya untuk penelitian jenis kuantitatif ya, yang memerlukan beberapa penjelasan mengenai hipotesis penelitian ya. Namun di penelitian kualitatif juga bisa dibuat ya, namun tidak sefungsional pada penelitian kuantitatif ya. Jadi kita definisi operasional, Nah, definisi operasional ini adalah tempat di mana kita menjelaskan istilah-istilah yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Kalau hipotesis seperti hipotesis A, hipotesis B dan C misalnya itu ya untuk yang penelitian kuantitatif ya. Tapi untuk kualitatif kita jelaskan apa istilah-istilah yang kita gunakan dalam penelitian kita ya. Judulnya. Ambil dari istilah judul saja ya. Nah, apa istilahnya di sini yang bisa kita jelaskan pada definisi operasional? Apa saja? Persepsi ya, satu. Lalu turnitin ya. Lalu teks akademik ya. Oke, dah. Benar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita jelaskan secara singkat saja ya. Apa yang kita maksud dengan persepsi di sini? Semoga tidak Oh, itu ada yang di bagian B kan.
Yang bagian apa? Yang pas di itu kan ada Oh, itu kajian teori ya. Nah, kajian teori beda lagi nanti ya. Sama sebenarnya konsepnya juga pengertian ya. Ya, tapi dalam hal ini kita hanya ingin meyakinkan ataupun ingin menegaskan bahwa yang kita maksud dengan persepsi ini adalah ini, ya. Nah, harus menggunakan citasi. Ambil saja citasi sebelumnya itu ya, enggak masalah ya. Ambil saja yang di kajian teori itu ya. Persepsi merupakan ya, itu ya. Nanti di dikajian tuh. sama. ya, sama saja. Satu saja ya, satu pengertian saja menurut siapa ya. Turnitin merupakan citasi ya. Kan udah ada ya punya kalian kan? Teks akademik merupakan. Gunakan saja di yang telah kalian tulis pada kajian teori ya. Jangan kalau mau baru enggak masalah ya. Saya juga tidak melarang ya. Juga tidak mengharuskan ya. Oke, bagian H ya. Saya belum buat soalnya yang ini, pengertian ini saya tidak ada ya. Jadi saya kosongkan, kalian isi saja sesuai dengan judul penelitian kalian ya. Ya. Bagian H. Setelah kita membuat definisi personal, sebenarnya ada satu bagian lagi tentang demografi penelitian ataupun tempat-tempat penelitian. Hanya saja penelitian kita rata-rata tidak berbasis wilayah ya. Tidak ada basis wilayah. Penelitian basis wilayah itu seperti ini misalnya. Penelitian anak-anak kehutanan misalnya tentang tanah misalnya, tanah gambut di Kuburaya kan. Nah, di Kuburaya itu ada tempat-tempat tertentu tanah gambut itu ya. Jadi hanya di bagian itu mereka melakukan penelitian dan dijelaskan di bagian demografi penelitian. Nah, kita jarang ada demografi penelitian, jadi kita tidak perlu memasukkan demografi penelitian. Kita langsung ke kajian teori. Kajian teori. Nah, kajian teori seperti yang saya janjikan kemarin, ya. Silakan copy saja bagian kajian teori. Dua kali kopi. Enggak apa ya. Yang memang kemarin. Ya. Nah, tapi boleh kalian ketahui kajian teori ini tidak sependek itu ya. Kajian teori adalah sebuah pembahasan yang tidak hanya sesuai variabel, tapi dia akan meluas pembahasannya seperti hierarki piramida ya. Pembahasan dari kajian teori itu. Misalnya kita ingin bahas tentang media pembelajaran YouTube ya, maka kita harus bahas juga media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran ya, fungsi media pembelajaran ya. Jenis-jenis media pembelajaran kan tadi ada yang media audio visual, audio saja ataupun ada yang lainnya, misalnya ada augmented reality misalnya kan, ada virtual reality misalnya kan. Nah, baru kita stuck ke bawahnya adalah untuk menjelaskan YouTube itu. Jadi banyak dia seperti ini piramida itu ya. Jadi ada hierarki di dalam itu untuk kajian teori. Ya. Minimal apanya? Kajian teori ini silakan copy paste saja dari yang kemarin ya. Ya. Sudah dikasih kenalan dengan kamu itu Boleh silakan ya, enggak masalah ya. Nah, kita lihat dulu ya, kalau mau lebih berarti Turnitin ini adalah media cek plagiarisme ya. Berarti kita bahas ya plagiarisme itu apa gitu ya. Jenis-jenis cek plagiarisme itu apa ya. Lalu apa jenis-jenisnya jelaskan semua. Ya. Nah, ya. Kajian teori kemarin punya kau kemarin tuh. Nah, berarti kajian teorinya ini juga ya, saya copy saja ya. Ini Pak. Ya. Ini kan sama saja sebenarnya kan, ini variabelnya sama. Ya, tugas kemarin ya. Iya, persepsi adalah ini. Ya, itu ya. Jelaskan apa itu. Ini ya. AI adalah ini. Nah, itu ya. Kan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia. Santai. Meskipun kita benar, kita santai. Ya. Kajian teori itu. Berarti dia kecerdasan buatan. KB jadi dia. Bukan AI ya, KB ya. Nah, ya nanti jelaskan ya.
saya beri keringanan untuk mengcopy saja bagian kajian teori yang sudah kalian buat itu ya. Tapi kalau kalian mau buat lebih panjang untuk proses belajar silakan. Saya tidak mengedepankan kuantitas di bagian penulisan proposal ini. Yang penting kualitasnya ya. Yang penting kajian persepsi ini ya diambil dengan benar citasinya ya. Ambil ini di mana jelas gitu ya. Daripada kita banyak-banyak tapi tidak jelas kan juga percuma ya. Ya gitu copy saja. Dari website. Wah, dari website mana-mana ya kan. Apa ya? Nah, oke, bagian H dan I ya. Bagian I adalah apa kemarin strukturnya bagian terakhir? Metodologi penelitian. Lalu akan kita jelaskan tentang metode penelitian. Di bawahnya ini metode penelitian. Ada tidak yang ingin bertanya ya? Apa perbedaan metodologi dan metode? Ya. Metodologi. Metodologi. Metodologi ya. Metodologi itu adalah tempat di mana kelengkapan penelitian itu diletakkan ya, baik secara metode, bentuk penelitian, ya, sumber penelitian, data penelitian dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan metodologi. Sedangkan metode hanya penjelasan mengenai bagaimana cara kita melakukan penelitian ini ya, ataupun sudut pandang penelitian kita ya. Metode penelitian kan itu metode penelitian kualitatif ya. Metode kualitatif, kuantitatif. Berarti kualitatif sudut pandangnya adalah sudut pandang secara non angka gitu ya. Penelitian yang tidak besar ya, memiliki responden yang lebih sedikit dan lain sebagainya itu ya. Ya, kita masuk ke metode penelitian. Ya, metode penelitian. Nah, kita sebutkan saja metode apa yang kita gunakan dalam penelitian ini ya. Biasanya deskripsi itu dijelaskan ya, apa tuh metode penelitian. Menurut Budi, metode penelitian adalah ini ya. Tapi kita tidak ya. Ya, kita hanya jelaskan metode apa yang kita gunakan. Karena ini kan untuk kelengkapan artikel nantinya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak menjelaskan tentang istilah-istilah metode ataupun metode apa yang kita gunakan. Baik, kita tulis di sini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk pada metode penelitian kualitatif dalam rangka menganalisis atau mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap aplikasi Turnitin. Nah, ya. Itu dah. Kita sebutkan saja metode apa yang kita gunakan di sini. Sudah cukup ya untuk melengkapi itu. Kalau di skripsi ini bisa satu halaman ya menjelaskan metode penelitian ya. Karena banyak citasi-citasi ataupun pengertian-pengertian. Menurut Meolong tulisannya itu ya. Menurut Hadari Nawawi kan. Hadari Nawawi itu penulis metodologi penelitian ya. Bukunya harus ada kalian tuh ya. Itu bapak kita tuh ya. Bapak kita ya. Hadari Nawawi. Namanya nama jalan ya. Ya, bukunya ada tuh, buku metodologi penelitian. Silakan dicari saja. Bapak kita, ya. Bapak jalan. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Nah, di bagian data dan sumber data penelitian ini kita jelaskan apa data penelitian kita dan dari mana kita mengambil data itu ya. Misalnya seperti ini. Kita ingin meneliti tingkat kecemaran air. Ya.
maka kita akan ambil datanya di mana? Tingkat pencemaran air di sungai ya. Itu berarti sumber data atau datanya? Sumbernya ya, sungai sumbernya ya. Airnya adalah datanya ya, datanya. Lebih spesifik lagi airnya yang terkontaminasi ataupun air yang diambil dengan beberapa teknik tertentu. Misalnya diambil dengan tingkat kedalaman berapa ya, dan di tengah-tengah misalnya gitu. Ya. Data dalam penelitian ini berupa tanggapan mahasiswa terhadap pemanfaatan pernitin dalam menulis teks akademik. Sumber data yang didapatkan melalui mahasiswa, yang didapatkan melalui mahasiswa. Nah, mahasiswa yang kita jelaskan ya, mahasiswa program studi ya. Banyak pengulangan di sini ya. Program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Program mahasiswa S1 ya, lupa saya tulis di sini S1. Semester pertama tahun ajaran berapa kan? 2023 2024. Demografi responden penelitian secara lengkap ditampilkan pada tabel 1.1 berikut ini. Tabel 1 ya. Kita buatkan tabel untuk persiapan kita nanti mendeskripsikan demografi penelitian kita, responden penelitian kita ya. Insert saja di sini, ini nanti inisial, lalu ini umur, ini jenis kelamin, dan ini frekuensi. Ini inisial karena kita tidak boleh menampilkan nama responden kita karena itu privasi. Nanti kita sebut dengan R1, R2 dan seterusnya ya. DST. Ya. Oke, selanjutnya adalah umur ya. Umur. Ini variabel yang sangat berpengaruh ya. Kalau umurnya agak lebih dewasa, mungkin dia akan punya perspektif yang berbeda terhadap penelitian itu ya. Lalu kita di sini ada variabel jenis kelamin ya. Kadang memang tanggapan mahasiswa perempuan berbeda dengan mahasiswa laki-laki saat menanggapi sesuatu ya. Oke, biasanya ya. Tapi tidak tahu kalau turnitin ya, sama saja kali gitu ya. Lalu yang ini frekuensi penggunaan dalam satu minggu ya. Nah, frekuensi penggunaan ini misalnya ada yang meneliti tentang ChatGPT, misalnya frekuensi penggunaan ChatGPT-nya sudah mencapai seminggu sebanyak 7 kali penggunaan. Berarti makan pun pakai ChatGPT deh ya. Iya, sarjana ChatGPT ya. Nah, kita katakan di sini berarti 7 kali penggunaan dalam seminggu. Ini. Kalau Turnitin berarti dia sudah menggunakan, kalau ini kan tidak bisa 1 minggu kalau Turnitin ya, dalam 1 tahun ya. Misalnya dia sudah menggunakan berapa kali misalnya, untuk yang
Turnitin. Kalau ChatGPT itu kan ya, kalau Facebook apalagi ya, gitu ya. Nah, frekuensi penggunaannya 7 kali dalam sehari misalnya. Misal. Nanti ini kita lengkapi saat kita melakukan penelitian ya. Boleh yang seperti yang tadi, boleh yang seperti ini ya. Tergantung kita ya. Nah, nanti ini akan kita lengkapi. Nanti respondennya itu minimal 6 orang ya. Berarti 7 orang lah ya. Lebih aman ya. Minimal kan 6 orang ya. Berarti kita ambil aman 7 atau 8 lah ya. Kan ini wawancara ini wawancara ini ya. Gitu ya. Kan sama-sama kita ya. Gitu ya. Itu lebih mudah ya cara kerjanya ya. Nah, kita akan lengkapi deskripsinya ini, tanya dengan temannya, umurnya ya. Ataupun nanti ada variabel lain yang mendukung itu misalnya. Apakah mereka, karena kita ingin meneliti tentang Facebook ya, ataupun tentang pemanfaatan komputer, maka kita juga akan tampilkan frekuensi penggunaan komputer dia gitu dalam sehari. Misal. Udah? Oke ya. Lalu setelah kita menampilkan, ini akan kita jelaskan ya, akan kita deskripsikan ya ini ya, tabel ini ya. Di mana kita dapat Di bawah ini nanti. tabel itu, Pak? Ya. Di mana kita dapat? Itu dari teman-teman kita ini. Nah, ini siapa namanya R1 kan, umurnya berapa gitu kan, 50 tahun misalnya. Jenis kelaminnya perempuan. Itu ya. Contoh. Misalnya kalau media sosial tuh gimana? Pakai isu. Media sosial berarti frekuensi penggunaan per hari misalnya. Dia dalam media sosial tuh misalnya dia gunakan media sosial tuh dalam bangun tidur ya, saat di kampus dan lain sebagainya. Itu hitung-hitung rata-rata 4 kali penggunaan, 4 kali buka gitu, dalam sehari gitu misalnya. Itu luar biasa lah kalau mahasiswa 4 kali buka ya. Berarti 10 wawancara dengan 9. Kalau ada yang TikTok misalnya, wah TikTok tuh sering dibuka ya. Mau lihat yang ya, yang kepikirin ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3 adalah kita akan menjelaskan bagaimana data kita akan kita ambil ya, atau kita sebut dengan metode teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian ya. Nah, kalau kita melihat penelitian ini, pakai apa kita ngambilnya ini? Jenisnya? Itu Pakai apa? Wawancara ya, wawancara. Angket itu penelitian dekat-dekat dengan kuantitatif ya, angket ya. Tapi ada angket yang terbuka ya, kita ngisi ini. Berarti itu adalah wawancara angket yang menggunakan pertanyaan yang sudah lengkap pertanyaannya gitu. Jadi tidak ada pertanyaan lain lagi gitu ya. Teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan melalui teknik wawancara semi terstruktur. Saya jelaskan sedikit semi terstruktur ya. Ada 3 jenis wawancara. Ada wawancara terstruktur yang sudah ada pertanyaannya ya. Ada semi terstruktur yang pertanyaannya ada tapi bisa jadi dia akan bertambah pertanyaannya di lapangan. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Berarti wawancara saja turun lapangan. Kayak wartawan itu tidak terstruktur ya kalimat pertanyaan itu ya. Mereka sudah ada dalam konsep otak mereka itu ya. Nah, kita akan gunakan yang semi terstruktur. Kita siapkan 3 pertanyaan. Lalu pertanyaan yang akan muncul itu kita tanyakan terus sampai responden kita letih jawabnya itu ya. Nah, itu yang disebut dengan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini ya, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan umum ya mengenai persepsi mahasiswa terhadap
pemanfaatan kognitif. Dan pertanyaan umum tersebut selanjutnya akan berkembang sesuai dengan isu yang ada di lapangan. Oke, seperti itu. Itu yang konsepnya semi terstruktur. Biasa saya jelaskan ya, semi terstruktur ini apa gitu ya, menurut teori apa. Tapi nanti kalian baca-baca lah ya. Kalau ketemu silakan masukkan teorinya. Bagus untuk kalian ketahui ya, karena untuk lebih mudah melakukan sebuah penelitian ya. Wawancara itu lebih mudah ya. Penelitian itu ya sama kayak wartawan itu kan. Wawancara jadi artikel gitu kan. Jadi artikel. Mudah ya. Saya lebih ya, karena saya orang kualitatif ya, jadi saya suka wawancara dia. Nomor 4, setelah kita membuatkan teknik pengumpulan data, berarti kita harus ada alatnya ya, alat pengumpul data. Kalau kita wawancara, apa alat yang kita gunakan dalam wawancara itu? Salam terus orang tadi. Ya, apa alat pengumpul datanya kalau kita lagi wawancara orang? Biasanya kalau pertama kan ada mic. Ya, mic ya. Mic. Apa itu? Kamera. Alat Untuk yang perekam. digunakan perekam ya. Nah, perekam boleh satu ya. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Kok yang digunakan? Yang mana? Oh, yang digunakannya kedua kali ya. Ya suka nak mendua memang ini ya. Dalam data penelitian dalam penelitian ini data pengumpulan data dalam penelitian ini. Adalah berupa perekam suara ya, alat perekam suara ya. Berupa perekam suara dan apa lagi selain perekam suara? Biasanya orang tuh bawa apa lagi selain perekam? Wartawan. Catatan ya, buku catatan ya. Dan buku catatan. Kamera boleh? Boleh. Boleh ya. Perekam suara, buku catatan, dan dokumentasi dan kamera ya, kamera. Nah, kita jelaskan ya apa gunanya masing-masing itu ya. Perekam suara digunakan, perekam suara. Iya sih. Karena harus jelas ya kalau di penelitian ya. Semuanya harus dijelaskan. Perekam suara digunakan untuk ya merekam tanggapan mahasiswa, tanggapan yang diberikan oleh responden. Ya. Responden ya. Responden. Lalu buku catatan. Apa? Salam lagi. Oh, buku catatan digunakan untuk mencatat ya. Mencatat tema-tema penting yang didapatkan di lapangan saat wawancara. Karena kita pakai tematik nanti ya. Ini kan teknik pengumpulan datanya semi terstruktur ya. Jadi kita pakai tematik. Nah, tematik itu harus jeli dengan tema-tema. Nah, saat kita nulis itu kita harus temukan tema. Kalau katanya bilang ChatGPT meresahkan, nah, itu berarti temanya meresahkan. Nah, gitu ya. Temanya meresahkan. Apa resahnya? Ya, buat kita enggak tentu, kadang hasilnya kurang bagus ya. Dimarah dosen, dah profesor. Contoh. Lalu kamera digunakan. Sebenarnya kamera tidak terlalu fungsional dalam penelitian ini ya. Tapi enggak apa-apa kita masukkan. Kan dalam
digunakan sebagai dokumentasi, sebagai alat bukti dokumentasi penelitian, terutama untuk, nah kan tidak bisa dijelaskan ya, yang kaitan dengan penelitian kan, karena memang tak ada fungsional, tak ada fungsi ya. Dokumentasi penelitian saja lah ya. Nah. Oke. Terutama untuk membuktikan. Kalau dia penelitiannya ada observasi, metodenya bisa. Observasi itu kan melihat pandangan ya, melihat bagaimana situasi di lapangan. Misalnya kita mau lihat kebiasaan orang membuang sampah, kan itu observasi kita ya. Maka kita rekam flat gitu kan. Nah, nih tandanya nih orang membuang sampah. Nah, gitu ya. Tapi ini kan tidak ya. Baik, nomor 5. Nomor 5 adalah teknik analisis data. Data yang telah didapatkan, selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data tematik. Nah, data tematik itu kita jelaskan nanti, kalian baca-baca ya apa teknik analisis data tematik ini. Di Google banyak ya. Saya tambahkan di sini sedikit informasi tentang teknik analisis data tematik ya. Teknik analisis data tematik. Data tematik dalam penelitian ini dimaksudkan untuk ya, lebih mudah mendapatkan tema-tema yang muncul dalam penelitian. Ya. Jadi analisis data tematik ini kita melihat tema-tema ya. Jadi kita tidak terkekang oleh teori. Jadi kita wawancara orang, kita bebas ya. Temanya baru ya. Rupanya selama ini ChatGPT membantu orang untuk jualan misalnya kan, itu tema yang baru ya. Tema yang baru. Berarti ChatGPT bisa menghasilkan uang gitu ya. Tema yang baru. Bagi mahasiswa. Rupanya bagi mahasiswa sekarang ini ChatGPT bisa digunakan sebagai alat untuk apa misalnya? Mendapatkan jawaban dan lain sebagainya. Itu kan biasa ya. Yang baru-baru misalnya tema-tema yang baru yang kita dapatkan pada wawancara kita. Nah, ini gunanya teknik analisis data tematik itu ya, menampilkan tema-tema baru ataupun sub-sub isu yang baru. Nah, kita bisa minta bantuan ChatGPT nanti untuk temukan temanya ya, biar kita bisa dalami ya. Gitu ya. Tidak bisa jauh dari ChatGPT. Tidak bisa jauh dari ChatGPT. Ya. Kita harus manfaatkan barang yang sudah ada, ya. Ya. Sudah habis ya, sampai nomor 5 ya. Alhamdulillah ya. Oke. Apa? Apanya tuh? Sesuai sama nih. Berarti yang tugas ini yang baru gitu. Lanjutannya. Tadi itu tetap dikumpulkan ya, Pak? Ya. Dilanjutkan. tetap pakai yang kemarin lagi ya Pak? Kok pakai itu terus? Ya, itu terus nanti sampai selesai. Kembangkan. Semua yang anaknya itu juga apa inisial yang Iya. di tabelnya tuh. Semua nanti nih. Ini akan kita gunakan untuk artikel nanti ya. Nah, itu ya. Tabel 1 demografi responden. Oke. Itu ya. Rafael, besok kita praktik pengen enggak? Acara berapa? Ini enggak.
santai dulu nggak sih? Enggak sih, aku udah dapur. Oh gitu. Karena santai sih makan minggu sih. Tidak semangat. Jadi Ya. Ini. santai dengan bioter kita panik. Iya. Tapi kalian enak sih, kalian editor berkelas. Bodoh. Dari. Kapan kita mau? Baik, kita setelah ini adalah memunculkan daftar pustaka ya. Iya, ya daftar pustaka kemarin ya. Kalau pakai Zotero berarti otomatis ya HIJ ya, HIJ. Enggak kopi yang kemarin sih. J. Daftar pustaka. Berarti ini insert ya, insert Zotero ya. Add citation. Ini add bibliografi. Oke, udah ya. Sudah masuk ya daftar pustakanya. Ya. Apakah ada batasan untuk daftar pustaka? Ya. Ada kita lihat. Ya, begini ya. Nanti kita akan manfaatkan semua. Karena nanti yang terpilih, yang kalian pilih dalam kelompok ini ada satu di antara judul penelitian teman tuh untuk kita lanjutkan sebagai artikel nantinya. Jadi misalnya berempat berlima ini kumpulkan semua daftar pustakanya yang berhubungan. Kalau tidak berhubungan tidak usah masukkan berarti ya. Supaya ininya banyak ya. Kita kan target kita 20 ya. Target kita 20. Makanya saya minta 5 kemarin. Kalau ditambah-tambah kan menjadi kalau 5 orang kan. Berapa orang kemarin kelompoknya? 5 orang kan. Berarti kalau 5 kali 5 kan 25 tuh. Nah, itu sudah sampai gitu. Tapi kan tidak semuanya berhubungan ya pastinya. Iya, itu. Makanya kita pilih-pilih saja. Ya ada yang berhubungan ya. Ya. Kan medsos kan? Baca lo tidak berhubungan. Ya. Selanjutnya adalah kita akan atur cover ya. Cover. Nanti masukkan covernya ya. Saya berikan contoh cover di sini. Cover. Nanti ya. Cover. Mana cover nih? Iya. Ini ada sini. Nggak ada. Mana dia nih? Iya, beri. Ini ya. Ini covernya biar. Ada cover. Ini kali. Kan juga. Nih. Saya neliti mantra satunya. Saya dukun. Dukun santet. Adalah mahasiswa juga dulu ya. Masih ada sampai sekarang nih. Baik, silakan ditulis nanti judulnya di sini ya, judulnya di cover ini. Ya, ini ya. Sesuaikan judulnya. Ini judulnya ya. Nah, bentar ya. Belum saya perbaiki ya. Oke, di bold ya. Dikapitalkan semuanya. Ini tulisannya proposal penelitian ya. Ini sesuaikan dengan bahasanya, bahasa kalian ya. Diajukan untuk memenuhi ya, memenuhi tugas bahasa Indonesia. Memenuhi tugas ujian tengah semester ya. Pada mata kuliah bahasa Indonesia padanya nih ya.
Bilangan pada 1. Pada program studi ya, program studi bahas ya. pasti juga Share juga ya. Ini saya rekam sih. Program studi apa? Program studi pendidikan biologi. Kan biologi. Tidak perlu sebutkan nama saya di sini ya. Untuk apa juga. Oke, ini kita tahunnya 2023. Oleh Mariadi. Oleh siapa ya? Silakan di situ tulis saja. Nah, dulu ini ada sejarahnya Kapor ini ya. Dulu kata dosen saya, Kapor ini harus di bawah nama. Karena kalau di atas nama, Untan ini milik kita, ya kan? Tapi tidak juga masalah sebenarnya dimanapun letaknya, asal dia mengikuti selingkungannya. Itu lagi ya, balik lagi ke selingkungannya. Ya. Ya udah, setelah membuat daftar covernya, kita buat daftar isi. Kita buat. Jangan cepat bertitik-titik itu. Ya, bentar. teks pakai ini ya paragraf gini teks ke nomor 2 terus kalau misalnya daftar melalui sentimeter minimal sih biasanya Ya, yang pertama daftar isi di sini ya. Yang kedua rumusan masalah ya. bukan ini Latar belakang ya, judul penelitian ya. berapa nih sih bisa Penelitian. Berarti ini A ya. Harus konsisten ya. A. Baik, bagaimana cara membuat titik-titik yang panjang itu? Ada teman yang sudah bisa ya, alhamdulillah. Ini ya. Kalau mau buat titiknya klik yang di sini ya. Ah, klik kanan sekali. Salah. Iya, tidak mudah. Nah, nih kalau udah muncul seperti ini berarti dia sudah bisa ya. Klik saja di bagian ini. Nah, klik ini. Oke. Paragraf bisa juga ya. Stop. Nah, ya. kan ini coba Kan paragraf terus. teks paling bawah habis isi berapa sentimeter Oh, teks. terus Nah, oke. sentimeter Daftar pustaka bola ya. Judul penelitian. teks Ya, B. Latar belakang. Lalu apa lagi? Tujuan penelitian. Rumusan masalah ya. Oke. Rumusan masalah. Oke. Tab. Siapa? Wow. Tujuan penelitian. Dan lain sebagainya ya. Silakan disesuaikan. Pak, yang enggak diisi satu-satu enggak. Apa ya? Misalkan kayak mana isi itu Pak enggak. Oh ya. Kalau mau boleh silakan. Tapi kan kalau isinya hanya deskripsi sekali saja tidak sah. Ya. Oh. Ya. ABC saja sampai pada ABC ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Lalu kita nomori dengan baik. Kita berikan nomor halaman pada setiap isi kita. Nah, kita bagi antara dua ya. Satu ini tidak ada halaman covernya. Lalu ini bagi halaman I1 ya. Lalu ini halaman 1 sampai selanjutnya. Pada halaman ini berarti nomornya di bagian bawah. Pada halaman ini nomornya di bagian atas. Coba kita atur. Saya juga tidak terlalu mengerti, tapi saya coba ya. Baik, ini kita gunakan 1 ya. Ini berarti kita pack layout, kita break 1 ya, break 1. Lalu ini kita break juga, break 1. Ya. Oke, kita break lagi ya. Kita break lagi yang ini, break lagi ini, break layout, break. Oke, udah. Oke. Udah kita break semua, berarti dia akan terbagi atas 3 bagian ya. Bagian pertama ini tidak ada penomoran. Kita biarkan saja different first page ya. Oke. Lalu ini untuk yang ini kita berikan di sini. Back session 1, session 2, session 3 dah ya. Baik, ini kita berikan nomor di sini, insert back number bagian bawah berarti bottom ya. Bottom ini. Lalu kita format lagi.
Mana tadi halaman tuh? Insert halaman. Page number, formatnya start dari 1 dari I. Oke, start dari I. Oke, 1 sudah ada. Ini tidak ada halamannya. Ini halaman 1. Ini halaman 2 ya, halaman 2. Kita ubah gitu ya. Kita ubah. Ini kita nonaktifkan link to previousnya. Kita different first page ya. Lalu kita masukkan insert page number bottom page. Ini dengan nomor 2. Nomor 2 kita ganti dengan link to previous, hilangkan. Mana tadi tuh? Insert ya. Page number, format. Ini mulai dari 1 lagi ya, 1 lagi ya. 1. Oke, dah 1. Ini tidak terpengaruh yang atasnya. Yang ini juga ini kan. Ini kita ganti. Ini jangan link to previous. Ini kita hilangkan. Nah, tidak berubah ya. Kita masukkan di sini insert page number bottom di sini. Nah, kan sudah selesai. Alhamdulillah, banyak saya bisa ya. Dulu saya pakai bulat-bulat ya. Tahu nak bulat-bulat? Ya, dibuat shape ya. Bulat-bulat ya. Pakai insert ini ya, save ini, lalu klik ini, lalu buat sini nomor 1 gitu ya. Dulu saya ya. Tapi sekarang saya sudah agak sedikit pandai masalah ini ya. Oke. Kalau sudah berarti sudah selesai UAS kalian ya. Ya, kalau sudah selesai semua. Ingat ya, ini harus berisi ya, ada isinya. Ini kenapa nomor 1 nih? Ada kesalahan. Nanti hilang yang ini, enggak ya. Enggak hilang. Sip. Mantap. Oke. Apa kalian itu? Dah. Lucunya enggak? Iya. Oke. Ini nanti ingat ya, diisi ya, di bagian Terharu. ini ya, saya merahkan yang bagian yang harus diisi ya. Ini ya. Oke. Yang sisanya udah lengkap semua ya. Bisa cara buat itu. Iya. Buat halaman bisa. Sampai di sini ada pertanyaan ada pertanyaan. Seperti ini itu ya. Tentang apa yang di classroom tuh susah benar dulu Pak.